Brother, balik lagi di channelnya Lelempangan Project deh. Kali ini saya lagi main berkunjung ke rumah saudara sahabat saya juga, yang Aldi. Sehat ya kacau gimana tidak tahu si Ayu udah naik ngobrol udah lama gitu sebetulnya pengen ngobrol-ngobrol kayak gini karena berhubung kemarin ada ya kita lagi kondisinya PPKM kadang lagi PPKM. Kamu juga kemarin kan terdampak. Oh iya, Sebagai terdampak juga. cuma meriang gitu dia disambut dari COVID mang rek ulin mah kena tuh kalau mah COVID curhat aja ke dia gitu kan ya gitu lah pokoknya ceritanya. Aduh susah sambil ngebakung nih ngebakung merokok lah ya biasa kegiatan para pria. Oh korek Ini korek sih kira itu tanya gitu kebiasaan nanti gitu korek itu cepengan belum kan gitu sebenarnya nggak ada guna api unggun. Aduh oke lah gitu nah gerontong tuh senatural mungkin karena dia gimana ngobrol di teras rumah kan ya di depan ya gitu Agus Roti ngecap kan Lelempangan ada roti teh ya Arif. apa tuh Robati. Aduh. nah Ya, skip lah itu. Gua. kan Lelempangan pun ada channel nih punya channel di YouTube terus sekarang ditambahin ada Pogo. Project Ngobrol nih ada punya sub dari Lelempangan Project ada Project Ngobrol buat di apa kanal digital di YouTube lah ya gitu kan kau udah banyak tuh bikin video rajin pisan soalnya bapak Noya ngeditan masukin video ngambilin gambar bahkan sama saya suka di sini demi konten dia mah jalan-jalan tuh demi konten sama saya suka diledekin gitu Biasa ke stop setelah ada di kulkas. Banyak. nah saya kan orang baru ya tahun New berapa boy. saya anak kemarin sore nih Jadi ospek. terus juga yang nonton mungkin kan belum tahu apa sih Lelempangan tuh gitu naon sih Lelempangan Project teh Lelempangan aja Lelempangan teh lempang itu jalan Lelempangan teh jalan-jalan kalau Lelempangan bahasa Sunda terus tambahan project gitu ya intinya nggak keren we pakai project gitunya keren gitu. Tapi secara filosofinya mah kadang-kadang orang Sunda pikir main mana ya gawe teh ulin gitu. Oh nggak ada kerjaan cuma main. Nah berarti kan suatu pekerjaan main ulin ge jadi suatu pekerjaan karena memang manusia kurang kegiatan jadi gitu. Main aja sampai dibikin project aja sekalian ya gitu oke. Tapi kebanyakan namanya ya main lah gitu main mana-mana juga main lah ya jadi Lelempangan Project ini kegiatan main bareng-bareng sama teman-teman ya gitunya benar teman-teman kecil terutama di sekitaran rumah banyak kan karena sama semua pada dasarnya senang main gitu ya. Terus karena yang kita sepakat lah aja main anu termurah adalah main ke outdoor mana ada ya main ke outdoor adalah main yang termurah menurut saya sih nggak tahu mungkin ada yang lebih murah lagi gitu kan kalau yang memang saat ini atau waktu itu juga main ke outdoor mah ya cuman ngandelin niat sama mungkin budget yang nggak seberapa juga bisa kekejar ke sana ya tuh ceritanya di jalan-jalan murah jalan-jalan murah kegiatan apa sekarang lagi WFH sudah sebulan saya WFH nggak kemana-mana ngurung diri di goa. Jis ya baik itu lah Pak sudah nanti menang dimaknai. Oke, boleh ya sebulan ini saya nggak kemana-mana lagi
Anjina Kak diem di rumah. Asik ke Aldi ini teh si Aldi teh gabung teh di 2000 diajakan Jarabak main lomba itu 2016 ya. 2016 ya 2016. Jadi saya baru mulai ikut sama Lelempangan itu 2016. Ya 2016. Waktu itu juga kerjaannya banyak duduk. Maksudnya duduk. Kerjanya duduk. Jarang lah main gitu. Gak kemana-mana. Terus ketemu lagi sama bapak ini juga sibuk nih, Pak Arif juga sibuk. Jadi saya jarang ketemu sama beliau. Terus suatu waktu beliau datang ke tempat saya kerja, terus dia bilang, ayo ikut main kemana, kita jalan-jalan ke, waktu itu ngajakinnya ke Curug Bubruk. cuman ya itu. Nah ini nanti dibalik nanti ini lagi lah cerita, kita ngobrol lagi masalah. Dan hal ini nih yang nemuin nama Lelempangan Project, terus simbolnya seperti apa gitu, ikonnya, ikon gambarnya kudu kumaha ieu. Sasageuna eta anu berhubungan dengan kadang-kadang ya loba nyasar anu halu terduga. Spontanitas tujuan awal kan itu ternyata jadinya berbeda. Nanti digali lebih, dengan ngobrol deh bisa. Itu 2016 ya tadi, 2016. Nah, yang saya nurang apa? Dulu komandan malah bilang yang namanya anak patung ya. Ya benar. Sebelumnya ada anak patung teh dulu mah pas nama anak patung teh plesetan. Jadi pas waktu ngecamp di Leuweung Tiis apa tuh di Garut terakhir Guntur kan itu deh. Eta kan salah satunya eta. Nah waktu dulu 2010-an lah kesana teh. Jadi ya biasa bercanda gitu. Rasa memang buku kubah anak patung gitu kan, anak patung ya. Nah disitu udah terus ngarana anak patung dah, mungkin kedepannya akan ada rencana camping lagi gitu ya. Anak patung saya mencoba plesetkan waktu itu tuh ngarana anak patung maunya gitu disingkat dipaskeun gitu. Oh jadi anak pecinta alam Tungsing. Nah Tungsing teh komunitas. Komunitas orang nyari kumpul di sini kan. Namanya jadi dipepetkan budaya Tungsing. Karena memang sering ngumpul ya teman-teman kecil jadi saya jadi anak pecinta alam Tungsing gitu. Nah akhirnya lu ingat ngan orang ngumpul di antara nu camping teh loh bahkan Akmal intelijensinya daya ingatnya teh karuat pas orang ini camping gitu kan. Anak patung teh naon goblok kan aing hungkul nyawa gitu lain teh nyaraon nu ngingetnya tuh urang anak pecinta alam Tungsing. Ya sebenarnya ya saya juga ada di dalam maksudnya di Tungsing pun ada, cuman baru ikut sama teman-teman ikut jalan-jalan itu ya pas 2016 gitu. Maksudnya Tungsing sendiri kalau kita cerita sedikit soal Tungsing sendiri juga pernah suka jalan-jalan ke camping gitu. Kita pernah tahun berapa tuh 2004 gitu. Enggak 2005 ada ya. Tapi ya maksudnya camping ya hiburan main pindah nongkrong sebenarnya kalau sama teman-teman Tungsing itu maksudnya pindah nongkrong jadi nginep malam minggu. Waktu itu memang Cikole kita pernah. Jadi memang ada, tapi yang apa namanya kan kalau itu pindah nongkrong, kalau pengalaman saya di Lelempangan sih gitu waktu ikut 2016 awal itu bener-bener jalan-jalan main gitu jadi ya nggak kan kalau waktu sama itu mesti langsung tujuan gitu tetap gitu di sana. Kalau waktu sama Lelempangan tuh main gimana sih main gitu jalan-jalan gitu. Memang ada tujuan akhirnya ada di situ gitu, tapi ada di perjalanannya teh gitulah itu random pisan gitu. Jadi ya itu 2016 Lelempangan Project terus jadi ada ya namanya Lelempangan Project. Si Al ini teh ikut di yang disebut trip lahnya atau jalan-jalan anu tilu itu yang ketiga orang baru ikut. Yang ketiga itu ikut
sebelumnya udah ada di 2015 2015 lah kalau nggak salah ada. Yang pertama mah itu ke mana, Lembang, saya sekolah Lembang, jalan kaki, tadinya niatnya mau ke Dago Pakar, Maribaya Dago Pakar, terus tembus ke Dago gitu. Karena tiket aja yang kurang betul cukup gitunya, ini tiketnya mahal gitu, 4 orang waktu itu. Saya gitu kan, terus kakak saya si Akil, komandan Akil, Asep si Lord Edo. Ternyata nu tiluan teh kan mau duit pas-pasan gitu. Kurang ngumpul mau duit rada lumayannya dalam artiannya masih kalau untuk membiayai 3 orang atau 4 orang sama saya masuk ke Pakar itu bisa masuk ke bisa dahar. Jadi nggak bisa makan. Asup bisa tapi kayak pas kalau di jalan kopi itu bisanya. Bisa kopi nanau di geus bea aku tiket. Oke. Nah, jadi udahlah ceritanya nggak jadi ke situ, terus ngopi aja di pinggir ada warung kios gitu ngopi, terus si ibunya tuh bilang, "Cina kalau mau olahraga jalan-jalan mah atau hiking mah ke atas we, cina kalau ke Bukit Kina, Bukit Tunggul, Gunung Tunggul, Gunung Bukit Tunggul gitu. Nanti tembus ke Cigending." Wah, deket tuh Bu gitu lah, sempet nanya sih. "Bu, dekat nggak jaraknya?" "Wah, dekat lah itu mah, cuma 2 jam 3 jam." Oke. Ternyata lumayan jauh Gekor. Kira-kira di Lembang ke Cigending, di utara ke timur gitu kan. Terus kita di Hajar Lempang ya ayah sih diselingi ku dolak gitu, terus naik komprengan dulu gitu, berapa selang udah lumayan nih, bisa jalan lagi gitu ya, sampai sore nyampe ke Cigending. Jam berapa? Sekitaran jam 4 lah sore. Kita itu waktu ke Lembang teh start dari rumah itu jam 5:30. Ya jalan dari Lembang mah jam 6:30. 6:30 tapi jam 4 sore ya. Nyikru. Jadi itu mah hiking plus udah ngelebihin atlet. Kelo itu mah pikir-pikir. Gimana kira olimpiade? Juga nama. Tapi seru. Nah dari situ seru sih pasti. Dari situ mulai rasa ketagihan untuk mengulangi lagi terus. Nah diulangi lagi jalan itu teh, coba trek di mana deh. Nah dari Paseh Majalaya tembus ke Kamojang. Itu jalan dari Warung Bandrek tuh ke rumah teman dulu nyimpan motor waktu itu. Mau dari Bandung ke Majalaya pakai motor, simpen di Majalaya terus naik angkot sampai ke Warung Bandrek Paseh. Dari Paseh jalan ke Kamojang. Udah sampai situ, sampai Kamojang, terus nantilah cerita yang untuk detail sih Kamojang ya katanya. Keren eta. Tapi saya nggak ikut tuh di 2 trip itu, saya belum ikut, maksudnya ya saya dengan dunianya sendiri gitu. Nah, belum diculik gitu, belum tersentuh dia. 2016 baru saya ikut. Curug Bubur terjadi kan tuh. Nah, Curug Bubur juga nggak jadi karena curugnya dibeli sama swasta. Pas nggak boleh masuk caranya. Tapi pintu kebuka. Ya. Terus nanya kan ya, "Pak, hari ini kalau betul ya satu gue mangga gitu." Bisa. Itu random sih ya. Pas masuk ke dalam diusir. Ya ada petugas dari apa ya bahasanya kalau biar di YouTube apa tuh. Ya pokoknya berseragam lah gitu. Jadi kita nggak boleh masuk situ. Yang dipimpin sama si investor pembeli area situ teh nggak boleh ke sini, udah nggak boleh buat umum. Dulunya umum gitu. Nah itu teh masih kalau nggak salah mah satu aliran sungai sama yang Curug Layung, Curug Tilu Opat. Maksudnya satu mata air. Ya satu. Sejalur gitu. Nah jadinya kan kita mutusin ke sana ke area CIC. Nah jadinya jalannya ke atas. Curug Tilu Opat. Curug Tilu Opat. Tapi itu Curug Tilu Opat. Seumur saya baru tahu juga itu. Nah, bareng sama teman-teman kalau itu ada Curug Tilu, namanya Curug Tilu Opat. Masuk tuh ya mungkin yang nonton kalau ada yang pernah ya, depannya sih kayak tempat camping, sih pikir ya mainnya ke tempat camping gitu, maksudnya camping yang memang buper ya. Ya maksudnya memang bumi perkemahan gitu. Tapi terus enggak masuk dalam, makin lama nyusur apa, ada pipa air gitu, ada pipa. Terus masuk sampai di pintu air, kalau nggak salah di jembatan ya, orang sempat foto tuh kalau nggak salah, teman-teman di foto di atas jembatan itu. Jadi terus banyak
itu tuh monkey. Di sana masih ada monyet liarnya, masih banyak. Dan begitu masuk sampai kita terus jalan, ya hadiah sih buat saya pribadi. Ya begitu sampai di Curug gitu, hadiah sih gitu. Karena keren ya. Ya keren pisan sih itu. Curugnya mah nggak gede tinggi, juga dan nggak tinggi sebenarnya. Cuma aliran sungai aja sebetulnya, karena ada penumpukan kayak misalkan penumpukan level batu gitu kan. Umpatan lah gitu. Jadi si air gitu. Karena tapi dia tiris pisannya. Airnya memang dingin banget ya, daerah utara lah ya, maksudnya Lembang dan sekitarnya gitu. Tapi hadiah banget buat saya begitu masuk. Maksudnya kita sampai, wow, amazing sih. Buat saya amazing gitu. Nah itu yang mungkin jadi berlanjut kegiatannya, terus saya sharing nih sama si Al, ya pakai nama lah gitu. Dan waktu itu saya cuma nyetusin nama anak patung Uragu kudu apa gitu. Sekarang mah coba gitu, kalau sekarang apa ya pakai nama aja buat pengenal aja. Ya diambillah nama itu sama beliau ini udah lumpangan project aja gitu. Wah, seru ya gitu. Ya memang dari situ mulai banyak deh buat kegiatan, banyak kegiatan lagi yang outdoor terutama, terus pantai juga banyak. Nah itu yang salah satunya di situ sih lumpangan project itu. Kegiatannya itu terus nyambung lagi ke sini ya. Jadi kita juga sempat ngebantu juga ya. Ya itu ada teman-teman donasi bencana alam juga ikut juga di situ gitu. Ya bro. Ya saling lah ya, dasarnya kita di Sunda mah terkenal dengan hidup pada udinan. Ya. Tapi ya itu dari 2016 itu jujur saya jadi ketagihannya seru aja gitu bareng sama teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton juga apa ya, yang main sendirian nggak enak sih sebenarnya. Dan justru dari situ saya juga nggak nyangka sekarang tuh sih jadi banyak sih yang mulai ikut tuh. Yang amazing tuh yang pas lagi ini nih, Sang Yang Heuleut itu sampai 60 orang ya, kurang lebih 42 orang. Ya sekitar 42 sampai 50 orang gitu. Itu amazing banget sih. Itu di luar ekspektasi ya. Tadinya mah cuman pas waktu urusan oleh kuno ya. Tiap biasanya gini sih Lupan Boy kalau misalnya mau bikin kegiatan tuh saya observasi lah mau kemana nih, observasi dulu tempatnya, terus ya udah segini diluncurin lah bewara pengumuman dan sebagainya. Dan ternyata yang ngerespon tuh cuma sedikit, tadinya cuma 8 orang, sekitar 8 orang ikut. Ternyata pas hari hanya sampai ke sekitaran 50 ya, 40-50 gitu. Nanti kalau di kesempatan yang lain saya bakalan bukain beberkan apa yang sebenarnya Bapak ini lakukan. Karena tadi dia sebut saya suka observasi, saya akan beberkan lebih dalam. Nanti pas di praktek lebih dalam tentang hal itu, insya Allah di Pogo yang selanjutnya. Apa nih kelakuan Bapak ini seperti apa? Kita akan ngobrolin itu lagi. Lebih enak kan kalau ini cuma berdua, tapi nanti akan ada teman-teman yang lain. Nanti kita akan ngobrol sama yang lain juga. Nyiksanya lebih enak. Nyiksanya lebih enak nih ke Bapak Ari. Aduh. Nanti deh kita sharing lagi untuk yang proyek ngobrol ini. Proyek ngobrolnya seru sebenarnya. Ngobrol aja gitu udah lama. Ya kita juga sebenarnya udah nggak ngelakuin kegiatan udah lama ya. Ada lah. Ya beberapa bulan. Kemarin waktu 2020 kita sempat pergi. Kita sempat ada camping mini itu di Moko. Ada sempat camping mini di Moko, terus yang orang ikut lagi ke mana ya? Camping Curug Layung ada. Curug Layung ada itu 2020 ya. Ya. 2020 saya ikut sana. Jadi si Lempangan ini ya, nah dari 2016 itu mulai intens lah, saya juga mulai banyak. Enggak semua kegiatan dari 2016 sampai hari ini saya ikut terus, enggak. Cuman nggak tahu ya, memang kayaknya seru aja sih jalan kaki tuh nagih sih tuh ya, sampai pegel, sampai lecet banyak ya. Baru Pak Al juga lecet waktu pertama, saya juga lecet, jatuh apa segala macam. Ya udah itu memang ya itu sih gitu yang memang kegiatan silem banget itu. Menginspirasi saya buat
ya itu jalan-jalan gitu, tapi cari jalan-jalannya yang kan kebanyakan kalau kota mah jalan-jalan ke mall deh gitu ya, tempat nongkrong ke kafe deh gitu. Kita mah ya carilah nu bisa berkegiatan di akhir pekan cuma sehari gitu, kita jalan-jalan nih kan, motor parkir terus jalan kemana gitu, nge-explore bukan nge-explore lah ya, kalau explore mah lebih ke arah anu ya bisa ya, kita mah jalan-jalan aja menikmati aja ya. Jadi kurang lebih ya gitulah, di dalamnya Lelempangan tuh sebenarnya proyek main gitu ya. Dan bapak ini ngasih idenya main ke tempat ya, waktu dulu ke Curug Tiluloi, rencananya bugruk yang terus kemudian jadi Curug Tiluloi 4 aja, budgetnya nggak banyak-banyak. sabar gitu tuh kan yang pribadi. Mau pribadi berapa habisnya? Ada gocap Ya kurang lebih sekitar 50.000 ya. Itu jalan dari kita naik angkot dulu itu mah. Kurang ajar sih, info jongkok nih bapak ini dari jongkok. Terminal Ledeng pakai angkot Lembang kan ke sana. Terus nanti di pertigaan yang mau ke Lembang Asri ke kiri, ini lurus mau ke Lembang Kota. Kita turun dari situ, jalan kaki tuh dari situ sampai ke Cisarua. Kalau ini mau patokan yang lebih ini mah di atasnya ada, terus di atasnya Curug Pelangi lah. Nah itu ada namanya Curug Bugruk, udah ditutup, terus di atasnya lagi Curug Tiluloi 4, Curug Layu ke atasnya, kawasan CIC, Ciwangun Indah Camp. CIC itu ya? Ciwangun Indah Camp. Mohon maaf, troopers saya baru tahu. Iya, Ciwangun Indah Camp. Oke. Daerah Ciwangun, karena nama. Ya gitulah. Nanti nyambung lagi di buku berikutnya. Kita akan ngobrol. Mudah-mudahan bisa kondisi yang lebih baik. Teman-teman juga nanti bisa ikut ngobrol banyak-banyak rame. Jadi lebih seru ya. Oke. Nah, buat troopers, buat ini channelnya Lelempangan Project, sekian dulu nih, kita ngobrol lebih ada yang mau keluar. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain atau teman-teman mau komentar soal, bebas, mangga silakan. Seru aja kita biar jadi ngobrol, jadi diskusi. Jadi nambah saudara ya. Nambah diskusi. Kalau memang ada yang mau ditanyain gitu, kita sangat-sangat terbuka. Silakan teman-teman tulis mungkin di kolom komentar. Kalau teman-teman mau terus lanjut ngedengerin ocehan-ocehan yang nggak penting ya silakan, boleh mungkin di subscribe, tapi nggak harus santai lah, boleh nikmati hidup aja. Sehat selalu buat semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Pogo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.